Nah, air itu ada air ini keluar apa namanya itu panas airnya. Dijadikan biasanya tempat pemandian. Itu ada air belerang, panas airnya. Baunya bau belerang, airnya panas umpama. Boleh dipakai bersuci? Boleh, gak ada masalah. Kenapa? Karena perubahannya itu perubahan alami, fenomena alam. Intinya semua yang sebab perubahan alami, air itu masih dikatakan suci, mensucikan. Nah itu ya, itu perubahan alami. Lanjut, yang kedua. Nah itu yang Abu ya tadi bilang, kelamaan tersimpan, akhirnya tumbuh lumut. Airnya tetap suci, asalkan lumutnya tumbuh sendiri. Tapi kalau airnya bersih, dimasukkan lumut ke dalam air kolam tadi, hijau dia, maka itu tidak lagi bisa dipakai bersuci. Kenapa? Karena sengaja menjadikan warna air itu menjadi hijau dengan dimasukkannya lumut. Intinya kalau dimasukkan sengaja, dia tidak lagi bisa mensucikan. Kalau seandainya tumbuh sendiri, maka bisa dipakai untuk bersuci. Lanjut. Berubah dengan terjadi sesuatu yang terjadi padanya. Ya, seperti apa? Ada ikan umpama. Keruh airnya gara-gara ada ikan. Makanya kalau mau bersih, kalau apa namanya? Bersih, kalau mau bersih air yang dalam akuarium biasanya apa ya, dikasih ikan ini, ikan sapu-sapu. Kalau nggak ada ikan sapu-sapu biasanya ada yang filter airnya itu supaya jadi jernih. Asalkan ini air keruh dengan sebab ikan, kelamaan ikan berenang gitu. Tapi kalau keruh itu disebabkan karena ngasih makan, apa kata orang kita, pelet kah? Ngasih pelet, nah ngasih makanan, tak. Ada yang nggak habis dimakan ikan, pelet ini akhirnya menjadi hancur, bercampur di air. Lah ini nggak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena air itu berubah dengan sebab pelet yang kita sengaja masukkan, makanan ikan yang kita masukkan. Tapi kalau nggak ada makanan, cuman ada ikan aja tuh. Lama ikan di situ berenang di kolam itu, tiba-tiba berubah airnya dengan sebab ikan, maka air itu tetap dikatakan suci. Atau kiambang ini apa ya? Apa saja yang ada tumbuh di air. Ya tadi lumut, apalagi eceng gondok, apalagi? Hah? Apa? Teratai, ya. Apa saja yang ada tumbuh di air itu. Kiambang ini ya semacam tumbuh-tumbuhan yang ada tumbuh di air. Ya kalau di laut namanya rumput laut, ya kan ya? Keruh dia, hijau dia, maka air itu tetap masih bisa dipakai bersuci. Atau yang Abu ya tadi bilang apa ya, di air ini melewati akar-akar pohon, berubah dia jadi warna hitam, maka air itu tetap dikatakan suci. Lanjut. Begitu juga sebenarnya orang yang suka memeliharanya, misalnya bersyukur karena bangunan yang dia dari pohon menandakan syukur batu pakai. Nah, atau perubahan karena tanah yang suci. Orang ngebor tuh, keluar air, airnya bercampur tanah. Bahasa kita apa ya? Lumpur itu yang bak yang apa, sumur yang lama. Kalau disedot apa yang keluar? Lumpur nggak airnya? Lumpur. Nanti tertandak lumpurnya. Kamu pakai begitu, nah pas kamu mandi kamu ginikan kulitmu, nah apa? Jar orang Banjar. Bersisik apa? Kayak adak, nah sok nih. Walaupun dia disebabkan keruh itu dengan sebab air, dengan sebab tanah, lumpur dan sebagainya, nggak apa-apa, masih bisa dipakai bersuci. Banjir umpama, hujan, banjir di jalanan, itu nggak apa-apa, masih bisa dipakai bersuci.
Suci mensucikan. Itu yang dekat Gunung Tembak tuh, jalanan yang airnya mengalir terus di jalanan. Paham nggak? Nah, tuh air mengalir terus, melewati rumput, ya, melewati apa-apa. Asalkan tidak ada najisnya, maka air itu masih dikatakan suci. Kenapa? Karena dia perubahannya alami. Nah, begitu juga kalau air itu susah untuk dijaga, dipelihara. Umpama ada sumur, di sampingnya ada pohon, daunnya jatuh ke dalam sumur tadi, berubah tadi, lambat laun berubah. Terutama daun-daun yang sudah coklat, jatuh dia ke dalam air sumur, tiba-tiba air sumurnya berubah jadi coklat. Kenapa? Karena ada daun pohon yang jatuh. Ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena jatuhnya dengan sendiri. Itu kita nggak bisa jaga pohon itu. Nah, lain kalau seandainya pohonnya rontok daunnya, ya, daun pohon itu jatuhnya rontok. Lalu dikumpulin daun-daun pohon tadi, dimasukkan sengaja ke dalam sumur tadi. Ya, daun pohon tadi dimasukkan ke dalam sumur, berubah jadi coklat. Apa hukum air tadi? Bisa dipakai untuk bersuci? Tidak bisa. Tidak bisa lagi dipakai wudu, mandi wajib, mandi sunnah, istinja, menghilangkan najis. Kenapa? Karena sengaja memasukkan air daun-daun tadi ke dalam sumur. Paham tuh? Ringkas kata, kesimpulannya. Perhatikan ini. Semua air yang 7 macam itu, hujan, laut, salju, embun, laut, sungai, sumber mata air, itu hukumnya suci mensucikan. Walaupun berubah warna, rasa, dan baunya, ini masih tetap boleh dipakai bersuci, suci dan mensucikan. Asalkan apa ya? Perubahannya secara alami atau fenomena alam. Tapi kalau perubahannya disengaja, maka air itu suci tapi tidak bisa dipakai bersuci lagi. Paham tuh? Nah, ingatin itu apa namanya itu rumusnya. Baik, selesai kita pembahasan pertama, air tuhur, tahir, mutahhir, air suci yang bisa dipakai untuk bersuci. Atau yang disebut namanya air mutlak, yaitu asalnya 7 macam tadi: hujan, salju, embun, laut, sungai, sumber atau mata air. Kemudian kita masuk yang nomor 2 lagi. Baca. Airnya suci tapi tidak bisa dipakai suci. Maksud suci itu apa? Boleh diminum. Perhatikan, yang dimaksud suci nih, airnya boleh diminum. Air yang suci itu kena badan, pakaian, tempat, balut dalam kondisi basah, badan yang masih basah, pakaian yang masih basah, tempat yang masih basah dengan sebab air tadi, itu boleh dibawa ke dalam sholat. Artinya sholat kita tetap sah. Itu yang dimaksud suci. Tapi tidak bisa dipakai bersuci. Ini boleh diminum, kena badan, pakaian, tempat, dan kena tempat nggak najis. Tapi nggak boleh dipakai berwudu, nggak boleh nggak pakai istinja, nggak boleh dipakai mandi junub, mandi sunnah, tidak boleh dipakai menghilangkan najis di badan, pakaian, tempat, nggak boleh, nggak sah hukumnya. Kenapa nggak sah? Ya tadi, karena air ini masuk kategori suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Paham nggak kira-kira ini? La ilaha illallah. Fokus. Rugi kamu kalau nggak fokus. Kalau nggak fokus rugi. Lanjut. Nah, itu yang kata Buya, zatnya suci, airnya ini suci, boleh diminum, kena badan, pakaian, tempat, tidak najis. Itu yang disebut suci. Cuman lihat, tidak bisa dipakai untuk mensucikan sesuatu. Sesuatu itu apa? Tidak bisa dipakai berwudu, 1. Tidak bisa dipakai mandi wajib, mandi sunnah, 2. Tidak bisa dipakai istinja, 3. Tidak bisa dipakai untuk membersihkan najis di badan, pakaian, tempat, nggak bisa nih air ini. Tapi boleh diminum.
kena badan pakaian tempat nggak najis. Nah itu yang dimaksud suci tetapi tidak bisa mensucikan. Lanjut. Yang termasuk dalam bagian ini Ada 3 macam air. Nah kalau di sini 3 macam air. Kita lihat apa saja. yaitu air yang berubah sifatnya tetapi campur dengan suatu benda yang suci selain dari perubahan seperti atas seperti air kopi dan sebagainya. Air itu berubah dengan sesuatu yang suci. Nih air ini nih. Nih air. Boleh dipakai wudu nggak? Istinja, mandi junub, mandi sunnah, menghilangkan najis, boleh nggak pakai air ini? Boleh. Walaupun kurang 2 kulah, tidak ada masalah. Lalu air ini Abuya masak, dimasak. Mendidih nggak dia? Mendidih. Lalu Abuya ambil gula, masukkan, cek. Lalu Abuya ambil teh. Berubah dia jadi namanya air teh. Sekarang boleh nggak diminum teh ini? Kena badan, pakaian tempat tertumpah di badan, kemudian sholat, boleh nggak? Boleh. Tapi boleh nggak orang wudu pakai air teh? Beristinja, mandi wajib, mandi sunnah, menghilangkan najis pakai air teh, boleh nggak? Oh, saya kan kaya, punya uang miliaran, saya mau berwudu pakai air teh, boleh? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Tidak sah. Saya orang kaya, wudu aja pakai air kopi. Saya orang kaya, mandi aja mandi susu. Nah, mandinya mandi setruk. Itu kolam renang saya kasih setruk semuanya berwarna merah. Wudu pakai air setruk. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak sah wudunya. Paham kira-kira? Nah, asalkan berubahnya dengan benda yang suci. Termasuk yang kita sebutkan tadi, sengaja masukkan lumut, sengaja memasukkan daun-daun pohon, berubah dia. Baik warna, rasa, atau baunya. Apalagi 3-tiganya, warnanya, baunya, rasanya berubah semuanya. Teh itu masukkan teh, masukkan gula, warnanya jadi merah, baunya bau teh, diminumnya rasanya rasa teh. Kalau mau manis campur gula, kalau mau asin campur asin, campur garam. Nah, kalau mau cepat mati kasih cyanida. Paham nggak? Fahim tuh? Baik, lanjut. Dengan sedikit kurang dari banyaknya gula kalau tempatnya persegi aja maka banyaknya satu seberapa kasta dan satu seberapa kasta dan satu seberapa kasta. Kalau seandainya bikin bak itu 1/4 hasta. Ini 1 hasta tambah 1/4. Kurang lebih perkiraan Abuya itu 60 cm. Perkiraan kurang lebih 60 cm. Panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Ukuran luar atau ukuran dalam bak? Ukuran dalam bak. Jangan kamu ukur luarnya. Itu kayak bak itu loh. Bak di bawah itu di situ, bawah tandon. Tebal batanya segini. Jangan kamu ukur di luar. Ukurnya ukuran dalam bak. Oh, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Berarti berapa? Itu sudah dimasuk 2 kulah. Kurang lebih 60 cm. Itu sudah mencapai 320 liter kalau nggak salah. Lebih sudah itu, banyak. Nah, itu kalau bikin bak mandi bunda, bak mandi segi 4. Lanjut. Kalau tempat yang mudah ada dari setengahnya 1 hasta, karena 2/4 hasta ini 3/5 hasta. Nah itu. Kalau dia bikin bak mundar, ya setengah hasta, 1 hasta. 1 hasta itu ya kurang lebih berapa ya? Mungkin ada 30 atau 40 cm. Dalamnya 1,5 meter kurang lebih. Ya. 1 drum, Bang. 1 drum itu drum yang seng. Tahu nggak drum seng?
Kalau drum seng zaman dulu itu ada dua jenis, ada yang 200 liter, itu nggak cukup 2 kula, ada yang 220 liter, 220 liter itu bak apa namanya biasanya itu apa namanya nih drum solar.